Salam sejahtera, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di saat kita masih berjuang, bergumul dengan pandemi COVID-19. Mari Bapak Ibu, saya ajak saat ini untuk kita masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur hingga saat ini kami melihat dan merasakan secara nyata Tuhan yang tetap dan selalu beserta di hidup kami. Saat ini dalam saat teduh kami mohon berkat Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sekarang mengenal dengan istilah AKB, adaptasi kebiasaan baru, yang tidak hanya didengungkan, tetapi juga yang diharapkan oleh semua pihak agar dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat di Indonesia di saat kita masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Mungkin sampai saat ini kita masih beranggapan bahwa pandemi yang sedang kita hadapi saat ini adalah seperti ketika kita bepergian, lalu kemudian di tengah jalan turun hujan yang deras. Sejenak kita lalu berteduh, kita menanti agar hujan itu reda. Baru kemudian setelah hujan itu reda, kita melanjutkan lagi kegiatan kita, aktivitas kita seperti sebelum hujan itu turun. Artinya bahwa ketika hujan selesai, ketika sudah reda, semua kembali lagi yang kita lakukan, aktivitas kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Menurut saya, situasi yang sedang kita hadapi tidak seperti yang saya gambarkan tadi. Kita berteduh agar hujan ini sampai reda. Kita tahu sampai saat ini tidak hanya pemerintah tetapi juga lembaga-lembaga yang ada di dunia ini pun juga terus bergumul berjuang menghadapi ini, sehingga akhirnya kemudian disepakati agar ada perilaku-perilaku baru dalam kita menyikapi ini. Artinya bahwa kita melanjutkan hidup tetapi dengan perilaku-perilaku yang baru, dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, dengan cara dan sudut pandang yang baru. Contohnya sekarang adalah bermasker. Dan juga tentu sekarang ini kegiatan berkumpul kita, kegiatan bermasa kita juga sudah harus diperbarui. Sebuah kebanggaan bagi kita ketika kita menggelar acara, kemudian banyak yang datang. Atau setiap yang kita undang, mereka datang. Kita senang sekali ketika tempat yang kita sediakan itu penuh dengan kehadiran. Nah, saat seperti ini ketika kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, kita harus punya cara yang baru, bahwa cara itu saat seperti ini malah bisa berpotensi yang tidak baik. Bisa menyebabkan terjadinya klaster baru, penyebaran atau penularan virus corona kepada sesama kita. Ini
adaptasi kebiasaan baru yang harus berani kita lakukan di dalam berelasi, di dalam berkomunikasi, di dalam beribadah, di dalam kita berstudi. Ada sesuatu yang memang harus betul-betul kita perbarui. Kita tidak hanya sekedar berteduh menunggu reda, karena kita tidak tahu kapan redanya. Oleh karena itu, yang ditekankan, yang dihimbau, yang juga tidak hanya sekedar dihimbau, tetapi memang disuarakan oleh pemerintah dan oleh banyak pihak, agar kita bersedia berjalan dalam sesuatu yang baru, dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru. Dan tentu memang tidak mudah. Ini yang juga coba saya cermati, saya hayati ketika saya membaca Roma pasal 2. Secara khusus saya bacakan ayat yang keempat dan yang kelima. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri, pada waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Surat ini, tulisan ini dibuat oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat di Roma. Sebagai jemaat yang mereka memberikan diri, mengaku percaya kepada Kristus dan ajarannya, mereka diminta untuk tidak menganggap sepi kemurahan Allah atau tidak menyia-nyiakannya. Tapi mereka mau untuk juga mempraktekkan hal baru dalam hidup mereka. Sudut pandang yang harus mereka utamakan di dalam mereka menjalani hidup dalam kepelbagaian dengan banyak kelompok, banyak golongan, banyak suku, banyak aliran. Mereka berani mempraktekkan hidup yang baru dalam tuntunan cinta kasih Tuhan. Jadi ketika mereka memberi diri, mengaku Kristus dan ajarannya, Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka juga harus bersedia mempraktekkan ajaran-ajaran Tuhan. Jadi ini juga bisa kita hayati pada saat ini. Pertobatan yang disuarakan oleh Rasul Paulus pada saat itu adalah kesediaan memperbarui cara pandang mereka untuk tidak lagi menggunakan kebiasaan-kebiasaan sebagaimana yang mereka lakukan, yang mereka anggap benar sebelum mereka mengaku Kristus adalah Juru Selamatnya dan mereka mempraktekkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Jadi ini pertobatan itu adalah bagaimana mereka mau meletakkan hidupnya, mempraktekkan ajaran Tuhan Yesus secara nyata. Kemurahannya, kesabarannya, cinta kasih yang telah Tuhan limpahkan kepada mereka, agar ini mereka nampakkan dalam kehidupan keseharian mereka. Ada sebuah warna baru yang mereka berani perjuangkan. Ayat 5 jelas tadi. Hantaman benturan adalah kekerasan hati. Sama dengan saat seperti ini kita mungkin menganggap karena sampai saat ini kita
tidak terpapar virus corona. Dan mungkin kita sering kesana kemari dan tidak memakai masker, tidak sering-sering mencuci tangan dan tidak terjadi apa-apa. Lalu kita berpikir ini tidak sungguh-sungguh terjadi ini pandemi. Nah, belajar dari apa yang diserukan dan disuarakan oleh Rasul Paulus pada jemaat pada saat itu untuk mereka membuka diri bahwa cinta kasih Tuhan mengajak mereka masuk dalam pertobatan. Menuntun mereka untuk bersedia melakukan pembaruan-pembaruan hidup. Mari kita jangan mengeraskan hati pikiran kita. Kita yang mempercayai Kristus sebagai juru selamat, mari kita juga mempraktekkan ajaran-ajarannya di dalam hidup kita. Di saat seperti ini, ada baiknya kita betul-betul berjuang bersungguh-sungguh mempraktekkan untuk kita bisa terus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Mari perbarui terus hati, jiwa, pikiran kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Allah kami, kemurahan, kesabaran, kelapang hatian Tuhan, cinta kasih Tuhan adalah untuk membawa kami ke dalam pembaruan-pembaruan hidup. Kami memohon pertolongan Tuhan agar kami dimampukan, terlebih lagi pada saat ini ketika kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Pertobatan itu kiranya kami wujudkan dengan kesediaan mempraktekkan, beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru dalam kami berrelasi, dalam kami berkumpul, di dalam kami melakukan banyak aktivitas, baik itu bekerja, berstudi dan bahkan beribadah. Di dalam kami terus menggumuli dan mempraktekkan ajaran Tuhan. Mampukan kami terus bersedia untuk dituntun dalam pembaruan-pembaruan yang membawa kami semakin mampu mempraktekkan ajaran cinta kasih Tuhan. Kami memohon berkat Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.